Ya, sebelum Meet itu kita sudah membicarakan tentang kebijakan kesehatan dalam tataran konsep, ya, mulai dari definisi kebijakan kesehatan itu apa, kemudian bagaimana eh, sebuah isu bisa jadi kebijakan kesehatan sampai peran pemerintah dalam kebijakan kesehatan, ya toh. Nah, setelah Meet, jadi nanti setengah semester ke belakang yang akan kita bahas adalah kebijakan-kebijakan kesehatan dalam implementasinya, ya, kebijakan-kebijakan kesehatan dalam implementasinya. Nah, saya berusaha untuk merangkumkan atau menyampaikan pada kalian implementasi kebijakan-kebijakan kesehatan seperti kerucut terbalik, ya, jadi dari internasional kemudian nanti ke menurun sampai ke Indonesia, ya, jadi kebijakan-kebijakan kesehatan yang sifatnya global sampai nanti yang nasional itu, ya. Nah, jadi ini sesi pertama di setengah semester yang kedua itu akan saya buka dengan kebijakan kesehatan internasional, ya. Nah, ini mestinya kalian sudah pernah dengar tentang MDGs, ya, ada MDGs atau singkatan dari Millennium Development Goals. Nah, Millennium Development Goals ini dicanangkan di tahun 2000, ya, untuk 15 tahun ke depan. Ya, jadi dari tahun 2000 sampai 2015. Nah, MDGs ini adalah salah satu kebijakan global, ya, kebijakan yang digariskan oleh United Nations. Bentar, ya. Dicanangkan oleh PBB, ya, United Nations, yang menjadi satu guideline, menjadi satu panduan untuk negara-negara di seluruh dunia untuk tahun 2000 sampai 2015 itu apa saja yang harus mereka perhatikan, ya. Jadi ya, ini sebetulnya kebijakan yang bersifat global itu tentu akan selalu bersifat himbauan, ya. Jadi apakah kemudian negara-negara itu harus mengikuti ini atau tidak, ya tentunya ini hanyalah himbauan di mana nanti indikator-indikatornya pencapaiannya, maksudnya indikator-indikator pencapaiannya itu kalau akan dilakukan tergantung dari tiap-tiap negara, ya. Tapi di sini saya hanya ingin menggambarkan bahwa di tataran global ada satu kebijakan untuk arah pembangunan dari masing-masing negara itu harusnya seperti apa. Nah, ini tahun 2000 sampai 2015 itu MDGs itu terdiri dari 8 tujuan, ya, atau 8 goal. Yang pertama itu eradicate extreme poverty and hunger. Jadi setiap negara itu harus berusaha untuk meninggalkan kemiskinan dan kejadian kelaparan bagi penduduknya. Kemudian setiap penduduk atau setiap orang di dunia itu harus achieve universal primary education, paling tidak mendapatkan pendidikan dasar, ya. Kemudian setiap negara itu harus promote gender equality and empower women, ya, jadi karena ada memang dijumpai gender inequality atau ketidaksetaraan gender, dan yang tidak setara itu dalam hal gender adalah perempuan, maka perempuan itu harus diberdayakan. Kemudian yang keempat itu reduce child mortality atau mengurangi angka kematian anak-anak. Yang kelima improve maternal health atau memperbaiki kesehatan maternal. Maternal itu ibu hamil sampai melahirkan, ya.
Itu artinya apa? Artinya jangan sampai ada kasus kematian ibu melahirkan. Ya. Kemudian juga tujuan berikutnya adalah combat HIV/AIDS, malaria and other disease. Ya. Ini adalah penyakit menular yang menjadi concernnya 2000 sampai 2015, jadi harus ditanggulangi, harus diselesaikan, terutama HIV/AIDS, malaria, TBC. Ya. Kemudian ensure environmental sustainability, kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan ini harus dipastikan, biasanya terutama untuk negara-negara industri ya dalam pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan yang ke-8, a global partnership for development. Jadi mendorong untuk adanya kemitraan, ya, kemitraan antar negara ya, untuk percepatan pembangunan. Nah, itu adalah MDGs. Nah, dari 8 sasaran ini ya di MDGs itu kalau kita lihat ada 1, 2, dan 3. Yang saya lingkari merah itu adalah sasaran-sasaran yang terkait dengan apa? Terkait dengan kesehatan. Ya, jadi kebijakan global ini dari 8 itu 3 menyasar kesehatan. Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang kebijakan kesehatan, tentunya dengan SDGs yang hampir 50% itu adalah terkait dengan kesehatan, maka kebijakan kesehatan itu tentu adalah satu hal yang penting. Ya. Oke, dan kita akan lihat bagaimana nih ya MDGs update in 2015. Jadi ini kan dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Itu bagaimana update-nya? Back in 2000, the UN created the Millennium Development Goals in an effort to improve life in developing regions by 2015. How far did we get? Extreme poverty rates have been cut in half, but 1 in 8 people worldwide still go hungry. Ada kelaparan. 12%. Enrollment in primary education increased from 83 to 90%, yet 1 out of 10 primary school age kids are not in the classroom. Masih ada 10% yang nggak punya kelas. Gender equality has been met at the primary school level, but women still hold less secure jobs than men. Keluarga ada pekerjaan. 17,000 fewer children die each day, but 6 million are still dying before their 5th birthday. Kematian balita masih tinggi. Kematian balita. Maternal mortality fell 45%, though only half of women in developing regions get recommended prenatal care. Prenatal care masih rendah. HIV infections and malaria deaths declined by more than 40%. Still, every hour, 50 young women are infected with HIV. Angka penularannya masih tinggi. More than a quarter of the world's population got improved sanitation, but 2.5 billion people still don't have basic sanitation like toilets. Economic trade continues to improve, and aid money hit a record of $134.8 billion in 2013. But focus is shifting away from the poorest countries where these goals are least met. As 2015 approaches, we've achieved a lot, but there's still much to do. There's still much to do. Ya. Jadi itu tadi kita bisa lihat ke-8 evaluasi dari 8 sasaran dari MDGs itu tadi. Memang sudah ada pencapaian, tapi masih banyak PR. Sebelumnya tadi video saya tadi suaranya kedengeran nggak, Dik? Terdengar dong. Oke. Ya, suaranya masuk ya. Nah, itu jadi kalau untuk yang kesehatan ya tadi HIV/AIDS penularannya itu ke tingkat kematiannya HIV/AIDS dan malaria menurun, tapi tingkat penularannya masih tinggi. Kemudian maternal health ya atau kesehatan ibu hamil dan melahirkan tadi sudah cukup baik, akan tetapi masih banyak yang mendapatkan
pelayanan kesehatan tidak dari profesional. Ya, jadi mungkin masih banyak yang pakai dukun bayi, ya, masih banyak pakai ya apapun istilahnya yang bukan petugas kesehatan. Ya. Itu maternal health. Terus kemudian yang satu adalah child mortality. Nah, child mortality tadi sudah kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir itu menurun, tapi masih ada peningkatan nilai atau peningkatan persentase jumlah balita, ya, kematian balita. Jadi nggak survive sampai 5 tahun itu masih tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Ya, itu intinya dari yang ketiga. Sehingga apa? Sehingga masih perlu ada PR tadi, ya, masih banyak yang harus dilakukan. Ada perlu dibikin satu sasaran lagi, kebijakan lagi. Nah, itulah yang terjadi pada tahun berikutnya, ya. Kan ini tadi yang saya sampaikan, MDGs itu dibuat atau goals itu dibuat per 15 tahun, tadi 2000 sampai 2015. Nah, maka berikutnya adalah 2015 sampai 2030. Nah, disitulah ada berikutnya kebijakan yang disebut sebagai SDGs. SDGs apa, Dek? Ada yang coba bantu saya? Ya. Sustainable Development Goals. Oke, betul. Sustainable Development Goals. Ya, ini kita lihat nih. In the year 2000, leaders from 189 countries agreed on a vision for the new millennium. They wanted to end extreme poverty in all of its forms. So they made a list of 8 goals, called the Millennium Development Goals, and they wanted to achieve these goals in 15 years. One of the leading organizations working to fulfill these goals has been the United Nations Development Program, or UNDP. We're present in more than 170 countries and territories. We champion the goals so that people everywhere would know what they were and how people could do their part. We funded projects that help fulfill the goals. We helped countries accelerate NDG progress by breaking down the silos and working across sectors. We acted as scorekeeper, helping countries to track progress. As a result, the number of people that live on less than $1.25 per day has dropped by more than half. The number of primary school-age kids who don't go to school, down by almost half. The number of people getting life-saving treatment for HIV increased by over 15 times. Child mortality, down by almost half. As much progress as we have made together, there's still a lot more to do. Over 800 million people are still living on less than $1.25 a day. 1 in 9 people on our planet goes to sleep hungry each night. Deforestation remains alarmingly high in many countries. Oceans are becoming more acidic, threatening food security and marine ecosystems. And about 1 of every 6 adults in the world is illiterate. 2/3 of them are women. We think those are tough numbers, and so do leaders from the countries where we work. So in September 2015, they agreed on a new set of goals to help finish the work we all started in 2000. The new goals are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action, in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the 3 pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming. And there are more people on Earth than ever before. We at UNDP believe everyone can have enough of what they need, living within our planetary boundaries. And we are working around the world to make this happen. Our goals to reach by 2030 are to eradicate extreme poverty, protect our environment, and much more. UNDP has 50 years of experience working with countries to make this a more prosperous, healthy, inclusive, and sustainable world. Join us. Oke, ini tadi video dari UNDP. Ya, jadi dia
mengawal MDGs selama 15 tahun, kemudian sekarang dari 2015 sampai 2030, 15 tahun berikutnya dibikin lagi satu target lagi yang namanya Sustainable Development Goals, ya. Nah, kalau kemarin di MDGs itu sasarannya ada 8, maka di SDGs ini sasarannya menjadi ada 17. Jadi no poverty, zero hunger jadi 2 nomor sendiri-sendiri ya. Tadinya 1, kemudian quality education, gender equality sama clean water and sanitation tadinya ada, affordable and clean energy nggak ada, ya baru maksudnya ya, decent work and economic growth, industry, motivation and infrastructure, dan juga tambahan reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, ini bertanggung jawab pemanfaatan sumber daya alam dan produksinya, kemudian climate action, nah ini climate change tadi sudah di highlight, kemudian life below water, ini pelestarian lingkungan laut, life on land, nah jadi ini jadi semakin rinci ya, peace, justice, and strong institution, sama partnership for the goals, ada kemitraan juga. Jadi sebetulnya untuk Sustainable Development Goals atau SDGs ini adalah MDGs tapi lebih didetailkan lagi. Karena apa? Karena masih ada pencapaian-pencapaian yang belum optimal. Nah, kalau kita lihat tadi saya kasih lingkaran merah di MDGs itu untuk kesehatan ada tiga indikator ya, atau 3 sasaran. Nah, sementara kalau kita lihat di SDGs ini dari 17 itu yang terkait langsung dengan kesehatan, maksudnya yang pernyataan targetnya langsung itu hanya 1, ya, hanya 1, good health and well-being. Ya, walaupun 1 adik-adik, walaupun 1, tapi ini kita bisa lihat termnya atau sasarannya itu tulisannya adalah good health and well-being. Jadi kesehatan yang baik dan kesejahteraan, atau operasional istilahnya atau istilah operasionalnya itu kualitas hidup yang baik. Nah, di sini ya, walaupun tidak terperinci, jadi kalau di MDGs kemarin atau di MDGs tadi kita bisa lihat ada child mortality, ada maternal health, sama HIV malaria, kan itu sangat fokus pada indikator-indikator atau sasaran-sasaran itu. Sedangkan di 2015 sampai 2030 itu tidak hanya 3 itu ya, tapi ini jadi satu term, satu sasaran, tapi sangat luas karena ada well-being itu tadi, ada well-being, ada good health sama well-being, dimana kualitas hidup, kesejahteraan itu meliputi semuanya. Nah, kenapa saya perlu menggarisbawahi ini? Saya perlu menggarisbawahi ini adalah karena kalau kita di bidang kesehatan gigi dan mulut, oral health itu, tentu dalam sasaran MDGs kemarin atau sasaran MDGs itu agak tidak terlalu terkait langsung dengan kebijakannya ya, karena maternal health, kemudian child mortality sama penyakit menular HIV/AIDS dan malaria itu nggak terkait langsung kesehatan gigi dan mulut dengan isu-isu itu ya, dengan agenda itu kesehatan gigi dan mulut nggak terlalu nyambung. Gimana kita bisa ngomong tentang kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai target HIV/AIDS sama malaria membaik, kan nggak terlalu nyambung. Gimana kesehatan gigi dan mulut bisa berperan dalam mencapai target child mortality ya, atau kematian anak, baik itu bayi lahir atau balita, kan agak jauh. Bagaimana kesehatan gigi dan mulut bisa berperan pada maternal health ya, mungkin ini bisa maternal health ada kaitannya, tapi itu tidak terlalu tidak terlalu besar juga ya, walaupun ada kaitannya. Nah, tapi kalau sekarang sasarannya di SDGs ini good health and well-being, nah kualitas hidup ya, kesejahteraan, maka kesehatan gigi dan mulut itu bisa sangat berperan di dalamnya ya.
Karena apa? Karena kesehatan gigi dan mulut itu adalah bagian atau mempunyai hubungan timbal balik dengan kesehatan umum, ya, atau systemic health. Jadi kita dari bidang kesehatan gigi dan mulut tentunya cukup harus senang ya bahwa walaupun ini cuma satu yang terkait dengan bilang health dan well-being, tapi justru kesehatan gigi dan mulut bisa punya peran dalam pencapaian sasaran ini, ya, sasaran sustainable development goals. Jadi apapun karena tadi seperti kemarin sebelum meet kita sudah sampaikan bahwa untuk memperjuangkan sebuah kebijakan, ya, sebuah kebijakan kesehatan terutama terkait gigi dan mulut itu kan faktornya banyak. Nah, termasuk di sini apakah menurut standar internasional itu suatu isu atau suatu agenda, dalam hal ini kita tentu memperjuangkan agenda kesehatan gigi dan mulut, itu menjadi perhatian global tidak, gitu ya. Nah, kalau memang itu tidak termasuk dalam perhatian global, ya mungkin itu kebijakan tidak akan sampai ke tataran implementasi, ya kan? Dan kita kemarin sudah pelajari bahwa sebuah kebijakan itu harus isu harus diangkat dulu. Nanti kalau udah isunya diangkat, kemudian harus ada dukungan politik, dukungan macam-macam, ya. Kalau nanti sudah ada dukungan, baru habis itu bisa dirumuskan dari satu kebijakan, termasuk peran negara ada di sana, ya kan? Nah, karena apa, adik-adik? Karena untuk mencapai goals ini kan memerlukan dana, ya, sebetulnya kan memerlukan dana. Dan dana itu untuk mengalokasikan suatu negara itu harus punya dasar. Nah, kalau kita di dalam SDGs ini memperjuangkan satu kebijakan yang itu membutuhkan seumpamanya ada dukungan dana, maka apabila itu termasuk di dalam sasaran, ya, sasaran dari pembangunan dunia, maka itu dasarnya kuat. Nah, ini tadi MDGs kemudian SDGs. Nah, tentunya untuk mencapai itu selain kita sudah membahas ini tadi kebijakan yang sifatnya makro untuk pembangunan di global, ya, di mana di dalamnya itu untuk kesehatan juga bersifat umum. Nah, ini yang akan saya bicarakan berikutnya adalah kebijakan lain, ya, pengejauhan tahan dari kebijakan terkait kesehatan yang diterapkan oleh WHO, ya, untuk kesehatan. Nah, kalau kita membicarakan tentang kebijakan kesehatan global yang mulai dari tataran kebijakan kesehatan, ya, kalau tadi kita kebijakan umum, sekarang kebijakan kesehatan. Itu maka yang paling bisa kita lihat, kita monitor adalah tentang health promotion, ya, atau bagaimana peningkatan derajat kesehatan. Ini dirumuskan sejak ada beberapa tonggak, ya, untuk health promotion. Itu ada Ottawa Charter tahun 86 di Kanada, kemudian ada Big Health tahun 2005, dan berdasarkan CEO di HCS tahun 2004 ini dinyatakan bahwa health itu adalah everyone's business. Ya, ini hanya bagaimana memandang bahwa kesehatan itu adalah suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi di sini definisi dari kesehatan itu tadi, ya, tidak hanya bebas dari sakit, ya, tidak hanya tidak ada penyakit, ya, tapi dia harus punya kesejahteraan fisik, mental, spiritual, ya, dan sosial. Jadi kalau dia tidak sakit, tidak ada penyakit, tapi dia stres, atau tidak sakit tapi dia dikucilkan, atau tidak sakit tapi dia itu merasa bahwa tidak ada
orang yang mau berteman dengan dia, maka itu menjadi walaupun sehat secara fisik gitu, tapi itu tetap belum masuk dalam definisi sehat berdasarkan WHO. Nah, terkait dengan kesehatan, ya, terkait dengan kebijakan di bidang kesehatan, itu kita bisa melihat bagaimana pergeseran isunya, ya, pergeseran isunya dari waktu ke waktu. Nah, di sini disebutkan biomedical approach to health involves diagnosis and treatment. It relies heavily on medical science and has led to the development of new sophisticated medical technologies seperti produksi obat, transplantasi organ, ya. Nah, ini awal mulanya itu biomedical approach, ya. Isunya kesehatan itu mulai dari biomedical approach dulu, yang ini sangat kuratif. Ya, kemudian ada preventive approach atau pendekatan dengan preventif. Yang ini mulai di tahun 1900-an sudah disadari dan accepted widely atau diterima secara luas itu pada tahun 60-an. Jadi sebelumnya itu memang masih sangat kesehatan itu masih sangat kuratif oriented, ya, biomedical approach isinya, maksudnya apa namanya, sangat bersifat kuratif. Tapi kemudian shifting issue ke preventive approach itu mulai 1900-an sampai diterima luas 1960. Ya. It acknowledges the fact that lifestyle behavior contribute to ill health. Jadi bahwa perilaku, ya, perilaku manusia itu yang sangat paling berpengaruh pada sehat dan sakit. Ya. Preventing illness from occurring or returning. It considers all components of health and promote healthy lifestyle. Sehingga sejak pertengahan 1900-an, tahun 60-an ke sini sudah ada pergeseran isu dari kuratif ke preventif. The knowledge that social environmental factors have a significant influence on health lead to a new model in tahun 1970. Ya, tahun 1970 sudah meningkat lagi, ada kesadaran isu tentang kesehatan itu tentang sosial dan lingkungan. Ya, sehingga tahun 1970-an itu banyak social model of health atau teori-teori lingkungan dan sosial pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, ini buat apa? In order for improvements in health to occur, basic needs must be first met. Sehingga di situ disebutkan bahwa berdasarkan teori sosial model ini tadi, kalau mau sehat ya berarti kebutuhan pokok harus dipenuhi dulu. Nah, akhirnya masuk ke beberapa tonggak dari health promotion. Didefinisikan dulu tentang sehat itu apa oleh WHO, kemudian tahun 7 kan tadi ya, mulai tahun 70-an ya, di tahun 78 itu kemudian ada Declaration of Alma-Ata. Ya, di mana Declaration of Alma-Ata ini menelurkan satu kebijakan bahwa setiap negara ya, itu harus menjamin ada health for all dengan penyediaan PHC. Penyediaan PHC itu adalah primary health care. Ya, jadi semua negara di dunia itu harus punya primary health care, harus menyediakan, harus menyediakan primary health care. Nah, ini karena ada ini, ya, maka itu turunannya sampai ke Indonesia itu diterjemahkan dengan negara membuat ada yang kita kenal sampai sekarang namanya puskesmas, ya, pusat kesehatan masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat itu adalah wujud dari implementasi Declaration of Alma-Ata tahun 78, ya, di mana primary health care atau pelayanan kesehatan primer, ya, primary health care itu pelayanan kesehatan primer itu harus disediakan negara untuk masyarakatnya melalui institusi, sebuah institusi yang kita kalau di Indonesia itu institusinya namanya puskesmas.
atau kalau di bahasa Inggris kan menjadi community health center, atau ada juga yang membahasa Inggris kan menjadi public health center. Nah, jadi saya di sini hanya ingin menekankan jangan sampai Anda salah persepsi ya bahwa PHC di deklarasi Alta itu adalah puskesmas, bukan ya. Jadi maksud saya di sini adalah bahwa Alma-Ata itu mengamanatkan ya, sebuah kebijakan yang mengharuskan semua negara itu untuk mendeliver atau memberikan primary healthcare kepada penduduknya. Ya, jadi setiap orang di seluruh dunia itu harus punya akses ke primary healthcare atau pelayanan kesehatan primer. Yang itu diterjemahkan di Indonesia, yang memberikan pelayanan kesehatan primer itu adalah puskesmas. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan di global itu kemudian menjadi satu pelaksanaan di tingkat nasional. Nah, di negara-negara yang lain pun ada juga, sama juga, maksudnya, tapi ada yang istilahnya tentu beda-beda. Ya. Ada yang primary healthcare itu diberikan oleh dokter keluarga, ada yang primary healthcare-nya diberikan oleh dipisah untuk yang kesehatan masyarakat sama kesehatan umum, ada sendiri-sendiri berupa klinik. Nah, di Indonesia itu diterjemahkan dalam satu institusi yang memberikan primary healthcare atau memberikan pelayanan kesehatan primer, namanya Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, itu targetnya itu health for all by the year 2000, tahun 2000 harus semua orang sehat. Nah, ini kemudian diterjemahkan lagi di tahun 1986 dengan Ottawa Charter. Nah, di mana di sini ini adalah tonggak untuk health promotion. Prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan oleh suatu pengambil kebijakan, atau apa yang harus kesehatan ya, mengambil kebijakan kesehatan, atau apa yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, itu prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan itu di Ottawa Charter tahun 86. Kemudian Jakarta Declaration on Health Promotion into the 21st Century tahun 97 ini direview. Kemudian tahun 2005 direview lagi di Bangkok Charter. Nah, kalau kita lihat dari awal ini tadi ya, dari Alma-Ata sebenarnya harusnya 75 ya. Nah, itu prinsip apa yang harus diperhatikan kalau mau memberikan primary healthcare atau pelayanan kesehatan primer? Itu harus aksesibel, harus appropriate teknologinya, harus ada partisipasi community atau partisipasi masyarakat, harus mengutamakan pencegahan dan promosi kesehatan, dan harus ada intersektoral collaboration atau kolaborasi antar sektor. Nah, accessibility ini diterjemahkan dengan kalau kita puskesmas di Indonesia itu harus ada di setiap kecamatan. Ya, itu jadi kebijakan tuh. Ya, nanti kita kita detailkan lagi di kuliah berikutnya tentang sistem kesehatan nasional ya, dimana untuk pelayanan kesehatan primer yang dilayani oleh puskesmas itu ada di setiap kecamatan, itu sehingga harapannya ada accessibility. Kemudian appropriate teknologi ya, jadi di dalam pemberian primary healthcare itu harus mengikuti perkembangan teknologi, perawatan-perawatan apa atau ilmu-ilmu terbaru apa itu harus diupdate. Kemudian community participation. Nah, harus ada partisipasi dari komunitas. Nah, itu di setiap puskesmas di Indonesia itu kan punya wilayah kerja satu kecamatan, di mana di masing-masing kecamatan itu ada beberapa kelurahan. Di tiap kelurahan itu puskesmas pasti punya posyandu, ya kan, pos pelayanan terpadu, di mana posyandu ini dilayani atau tuan rumahnya adalah para kader. Kader itu siapa? Kader itu adalah anggota masyarakat, ya, anggota masyarakat yang bersukarela untuk ikut menjaga kesehatan masyarakat di wilayahnya. Nah, itu adalah community participation. Kemudian prevention and health promotion, ya kita semua tahu tentu di
puskesmas, penerjemahannya di kita itu harus mengedepankan pencegahan dan promosi kesehatan. Walaupun ini karena kita kuratif kita masih lebih banyak porsinya ini sehingga ini banyak tertinggalkan. Walaupun ini adalah tugas puskesmas harusnya. Kemudian intersektoral collaboration. Nah, tidak bisa hanya puskesmas bekerja sendiri kan. Pasti seperti sekarang di era seumpama pandemi Covid seperti ini, primary care yang diperlukan oleh penderita Covid itu tentu harus dilayani oleh puskesmas. Nah, puskesmas untuk pelacakan dan lain sebagainya itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan Polsek, dia harus berkolaborasi dengan BPBD dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ini ada lagi secara skematik bagaimana kebijakan kesehatan internasional ya itu berevolusi ya mulai dari Ottawa Charter, kemudian ke Jakarta Declaration, kemudian ke Bangkok Charter dan seterusnya, di mana ini menjadi satu penyesuaian isu sesuai zamannya masing-masing. Nah, kalau tadi kita sudah bicarakan tentang Alma-Ata, maka sekarang kita bicara tentang Ottawa Charter. Nah, Ottawa Charter itu siapa yang ditelurkan oleh WHO tahun 86. Kemudian kenapa itu mesti dirumuskan? Itu untuk outline action to achieve health for all sebagai sarana untuk mencapai cita-cita health for all tahun 2000. Terus apa toh sebetulnya Ottawa Charter itu? Ottawa Charter adalah dokumen ya yang menyatakan prinsip-prinsip untuk health promotion. Ada 5 prinsip ya, ada 5 prinsip yang dituliskan dalam Ottawa Charter untuk peningkatan kesehatan, yaitu build health public policy, create supportive environment, strengthen community action, develop personal skills, sama reorient health service. Nah, ini how is it used, bagaimana ini digunakan untuk membuat strategi promosi kesehatan. Nah, ini Ottawa Charter itu ada 5 prinsip ini tadi. Nah, ini contohnya kalau ada satu kejadian kesehatan, yaitu ada prevalensi atau tingkat kejadian trauma atau injury atau luka pada anak-anak di suatu lingkungan, maka untuk mencegah dan memperbaiki kondisi itu supaya tidak terjadi lagi, maka bisa menggunakan prinsip-prinsip dari Ottawa Charter. Nah, maka untuk mengatasi ini kita harus memperhatikan 5 hal ini. Ya. Nah, ini sama saja ya, cuman ini beberapa skemanya saja. Build public health policy, reorient health service, kemudian create supportive environment, develop personal skills, strengthen community action, sama ini apa yang setelah dilakukan kelimanya, maka enable, mediate, dan advocate. Nah, ini kita masih ada di 5 ini ya. Kalau di yang intinya di Ottawa Charter itu 5 ini tadi yang sudah kita bicarakan. Kemudian di Jakarta Declaration ditambahin lagi, promote social responsibility, increase investment for health, consolidate and expand partnership, strengthen communities and increase community capacity, secure infrastructure. Ya, jadi ada pembangunan infrastruktur, kemudian partnership dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi yang paling penting ini Ottawa Charter yang masih dipegang sampai sekarang, panduannya itu adalah 5 hal ini. Nah, apa contohnya? Building healthy public policy. Ya. Harus membuat satu kebijakan yang mendukung kesehatan. Ya. Kebijakan publik yang mendukung kesehatan. Itu apa saja? Ada laws, rules, regulations enforced by governments
that lead to improvement in health. Ya, jadi kebijakan kesehatan itu harus dinomorsatukan. Some policies are designed to make it more difficult for people to participate in unhealthy behavior. Bagaimana? Menurut Ottawa Charter ini adalah buatlah kebijakan-kebijakan kesehatan yang itu salah satunya caranya mempersulit orang-orang, buatlah peraturan, buatlah regulasi, buatlah hukum, buatlah undang-undang yang itu mempersulit orang untuk berlaku tidak sehat, ya, unhealthy behavior. Atau ya buatlah peraturan, buatlah hukum, buatlah undang-undang yang bisa mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat. Contohnya apa? Smoke free workplaces. Jadi, bikin peraturan gedung yang smoke free, tidak boleh ada asap rokok. Dulu di Fakultas Kedokteran Gigi ini waktu saya masih kuliah, zaman saya kuliah, itu dosen saya bisa mengajar saya bahkan sambil merokok di depan kelas. Ya, dia dosen sambil merokok kemudian mengajar. Nah, kemudian kesadaran akan isu tembakau, merokok itu mempengaruhi kanker paru-paru dan seterusnya, maka itu harus ada kebijakan kesehatan dalam bentuk peraturan. Tidak boleh ya merokok di dalam gedung. Kalau merokok maka akan ada sanksinya. Nah, itu salah satu contoh. Reduce taxes on low alcohol beer, sun hats as part of the school uniform. Nah, ini contohnya lagi. Bikin peraturan kalau ini di negara barat ya, bir itu kan ada alkoholnya. Kalau alkoholnya itu diturunkan kadarnya, maka pajaknya juga turun, cukainya turun. Nah, sehingga produsen bir itu akan berlomba-lomba untuk mengurangi kadar alkohol di dalam birnya. Kemudian peraturan bahwa harus ada topi, ya, anak sekolah harus pakai topi. Itu salah satu healthy public policy. Kemudian seatbelt, nah ini juga ya, seatbelt itu salah satu contoh peraturan. Jadi dulu waktu saya masih SMP, SD ya, bahkan sampai saya SMA itu belum ada kewajiban pakai seatbelt ya. Sehingga padahal tidak menggunakan seatbelt itu membahayakan keselamatan pengemudi maupun penumpang. Sehingga waktu itu peraturan diberlakukan, maka mobil-mobil di Indonesia itu belum banyak yang built-in sudah ada seatbeltnya. Jadi waktu itu booming bisnis jualan seatbelt portable. Ya, jadi di pinggir-pinggir jalan itu digantung-gantung di pohon seatbelt yang bisa bisa dipasang di mobil kemudian dipakaikan. Karena apa? Karena ada peraturannya. Dulu ada peraturan nggak boleh pakai helm ciduk. Saya masih mahasiswa itu saya pakai helm ciduk. Kalau kamu tahu helm ciduk itu ya seperti topi gitu, tapi terbuat dari plastik. Nah, kemudian ada peraturan helm full face atau helm 3/4 minimal. Kalau enggak ditilang, dikasih harus bayar. Nah, akhirnya orang sekarang semua sudah pakai helm yang 3/4 atau full face. Padahal itu demi keamanannya sendiri kan, demi kesehatannya sendiri dalam arti menyelamatkan jiwa kalau terjadi apa-apa. Tapi itu pun tidak bisa dipahami oleh masyarakat secara sukarela bila tidak ada peraturan, ya. Bila tidak ada undang-undang, bila tidak ada pemaksaan. Ya. Kemudian create supportive environment atau membangun lingkungan yang mendukung tercapainya kesehatan. Ya, ini keterangannya, contohnya aja kita langsung. Ada work safe initiative, ada quit line, over support to smokers trying to quit. Ya, jadi ini adalah di bawahnya membuat peraturan, maka kalau kita mau membuat meningkatkan kesehatan, maka kita bisa juga
melakukan perubahan-perubahan pada lingkungannya. Apakah itu lingkungan fisik, bisa juga lingkungan sosial. Nah, ini kalau di sini contohnya sport smoker trying to quit, dengan ada kelompok-kelompok dukungan untuk orang yang berhenti merokok, atau ini shade areas in school playgrounds, ada bikin peneduh, kemudian ada yang bikin program recycling, ya, jadi untuk pelestarian alam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh prinsip kedua. Prinsip ketiga dari health promotion itu adalah strengthen community action. Nah, ini pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi kebijakan kesehatan salah satunya juga harus bisa memberdayakan masyarakat. Karena apa? Tujuannya ada kebijakan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, oleh karena itu prinsipnya dia juga harus memberdayakan. Nah, ini communities working together involves building links between individuals designed to give community a sense of ownership. Karena dengan ada pemberdayaan, itu akan menjamin sustainability atau menjamin keberlanjutan suatu program. Ya. Karena apa? Karena masyarakat akan merasa memiliki. Nah, contoh ini examples immunization involves doctors, schools, parents, and the media working together. Seperti sekarang seumpamanya. Program atau kebijakan bahwa COVID-19 itu hanya bisa dikurangi kalau imunisasi. Nah, di dalam imunisasi ini kemudian kita tidak hanya pemerintah tidak hanya memberikan kebijakan itu saja, tapi ada pemberdayaan di sana. Ya, pemberdayaannya di mana itu sampai di RT saya itu kemudian dia punya melakukan pendaftaran, ya, siapa yang lansia, siapa yang tenaga kesehatan dan seterusnya. Kemudian itu masyarakat dilibatkan dalam ini harus dilakukan pendataan dan seterusnya. Itu termasuk salah satu bagaimana memberdayakan orang sehingga merasa memiliki dan membutuhkan ini imunisasi harus disukseskan. Ya, contoh lain yang paling jelas untuk pemberdayaan masyarakat adalah adanya kaderisasi. Tadi sudah saya sebutkan, kalau di posyandu, ya, mungkin kamu di lingkunganmu ada posyandu, maka di situ pasti ada kader. Nah, kader ini siapa? Kader ini kan pasti tetangga sekitar situ, orang-orang situ aja yang punya kepedulian, mau bersukarela untuk ikut menjaga kesehatan. Nah, kemudian ada develop personal skills, ya, perlu ada pelatihan-pelatihan, perlu ada edukasi, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan literasi masyarakat tentang kesehatan, ya, dengan berbagai macam cara. Termasuk ada ini be creative and reach others, display or have screening or other activity. Those who you need to reach may not attend, be able to read, and etc. Jadi melatih kader untuk bisa melakukan screening, karena tidak mungkin itu bisa dilakukan hanya dalam satu kali, gitu kan. Nah, itu adalah termasuk mendevelop personal skills. Nah, ini anger management program. Dan reorient health service. Jadi kebijakan kesehatan harus juga mendukung shifting paradigm atau perubahan paradigma dari kuratif ke preventif. Ya, modelnya harus beralih ke preventif. Avoid the biomedical model as it focus on creating healthy behaviors in the aim that it will prevent health issues from occurring. Jadi pendekatan biomedikal tetap ada, tapi kita lebih harus berfokus pada perilaku. Nah, ini dokter atau klinisi itu harus mulai melakukan juga ada advice, artis atau nasihat diet, ya, pola diet. Kemudian harus ada kalau di dalam menulis ada pasien hipertensi, maka kemudian itu harus ada bukan hanya meresepkan obat hipertensi saja, tapi harus ada edukasi untuk olahraga, ya, makanan sehat dan lain sebagainya. Ya,
Kemudian tadi primary healthcare di dalam kebijakan kesehatan itu tadi sudah kita kupas satu persatu, mulai dari Alma Ata sampai Ottawa Charter. Nah, sekarang kita akan mengerucut lagi ke kesehatan gigi dan mulut. Ya, kalau tadi kita bicarakan tentang kesehatan secara umum macam-macam, ya, sekarang kita kesehatan gigi dan mulut. Sesungguhnya apa sih primary care-nya untuk kesehatan gigi dan mulut itu apa? Nah, ini WHO di tahun 2003, dan ini sudah oleh FBI di tahun 2009 dirumuskan lagi bahwa primary care-nya kesehatan gigi dan mulut itu disebut sebagai Basic Package of Oral Care atau BPOC. Basic Package of Oral Care itu apa saja? Ada OUT, ada AFT, dan ada ART. Apa itu OUT? OUT adalah Oral Urgent Treatment. Jadi primary care atau pelayanan kesehatan primer itu harus melayani kedaruratan dental atau kedaruratan oral. Apa saja oral urgent treatment itu? Ini ada tindakan mengurangi rasa sakit, kemudian pertolongan pertama infeksi, ya, trepanasi pada gangren, dan melakukan rujukan. Kemudian harus ada affordable fluoride toothpaste atau AFT. Jadi semua masyarakat harus punya akses ke pasta gigi yang mengandung fluoride, ya, yang terjangkau harganya. Nah, ini semua pasta gigi di Indonesia sudah berfluoride. Kemudian harus punya akses juga ke traumatic restorative treatment atau ART. Nah, ini traumatic restorative treatment itu untuk karies-karies yang belum terlalu parah. Ya, bisa dilakukan penambalan dengan tanpa menggunakan alat putar atau bur. Nah, ini saya ada video lagi. Nah, ini sekarang kan kita fokus ke kebijakan kesehatan gigi dan mulut, ya. Tadi kita sudah kebijakan secara umum global, SDGs, kemudian kebijakan kesehatan secara global mulai dari Alma Ata, Ottawa Charter, dan seterusnya. Sekarang kita ke mulut ini tadi, ya. Salah satu contohnya tadi ada BPOC. Nah, ini yang baru lagi. Oral disease remains a global problem, particularly among disadvantaged populations in both industrial and developing countries. Oral diseases are also associated with systematic diseases, including conditions such as diabetes and cardiovascular disease. There is a link between oral health and general health through common risk factors, including poor diet, tobacco use, and alcohol consumption. Inequalities in oral health remain widespread, both between and within countries, and often mirror inequalities in general health. These inequalities vary in magnitude and extent, and they are becoming marked in low-middle income countries. Even in high-income countries with advanced oral healthcare systems, inequalities in oral health persist. The social determinants of oral health are universal, affecting a range of oral health outcomes and oral health-related quality of life. The mechanisms and pathways related to oral health inequality are complex and interlinking. Economic, psychosocial, and behavioral factors all play a role. Equally,
social determinants of other systemic diseases and conditions have oral significance. The good news is oral disease are preventable and social inequality in oral health is avoidable. Intervention strategies which acknowledge the socio-economic context and related risk factors offer most potential for promotion of oral health throughout the full population. Prevention of oral disease through public health interventions can be effective. Tackling inequality in oral health is an integral part of Resolution WHA 60.17 entitled Oral Health Action Plan for Promotion and Integrated Disease Prevention, and also supportive of the United Nations Sustainable Development Goals. Oke, adik-adik ya, itu tadi Profesor Hiroshi Ogawa, sekarang udah profesor dia ya. Jadi dia adalah Oral Health Officer atau Dental Health Officer di WHO sebelum yang ini ya. Jadi dia mantan sampai tahun 2017 ya. Nah, di dalam pidatonya itu tadi dia sampaikan bahwa oral health itu adalah permasalahan ya, tidak hanya di negara maju, tapi juga tidak hanya di negara berkembang atau miskin, tapi juga di negara maju. Kemudian padahal oral health itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan systemic health atau general health. Jadi sangat berhubungan, bahkan punya common risk factors atau faktor risiko yang sama antara oral health dan general health. Sehingga apa? Sehingga artinya sesungguhnya pendekatan pencegahan itu bisa punya efek yang bagus baik untuk oral health maupun untuk general health. Ya, tadi dia juga sebutkan beberapa tentang inequality atau ketimpangan pada akses oral treatment, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya, social determinan itu sangat berpengaruh juga untuk oral health, yang at the same time atau pada waktu yang sama juga berpengaruh pada kesehatan umum. Nah, sehingga social determinan atau faktor-faktor sosial itu apabila kita intervensi itu juga akan memberikan efek yang bagus. Nah, sehingga dia menekankan bahwa public health intervention itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, dan pada waktu yang sama atau pada gilirannya juga mencegah terjadinya penyakit sistemik. Nah, ini tentunya sangat mendukung ini yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa di sini oral health sangat berperan untuk pencapaian, tadi dia sudah bilang di akhir tadi, Sustainable Development Goals yang nomor 3. Nah, oleh karena itu WHO itu mengeluarkan, tadi dia bilang resolusi WHA nomor 60.17 ya, action plan apa yang harus dilakukan. Ya, nanti kita bahas itu. Ini tadi yang kalau common risk factor saya tadi ada beberapa common risk factor antara oral health dan general health atau penyakit sistemik dan penyakit gigi dan mulut. Ini kita sudah sangat paham. Kemudian ini bukti-bukti ilmiahnya bahwa oral health dan general health itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi ya. Itu sudah evidence based ya, jelas. Nah, sehingga ini tadi, ini ya yang dia bicarakan, karena pencegahan itu utama, maka dia mengeluarkan WHO World Health Assembly resolusi nomor 16.17
Nah, itu apa saja? Ini garis-garis kebijakan tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Ini kita sekarang membicarakan tentang garis-garis kebijakan kesehatan gigi dan mulut level global. Ya. To adopt measures to ensure oral health is incorporated into policies. Ya. Jadi di setiap negara di seluruh dunia itu harus mencantumkan atau mengintegrasikan kesehatan gigi dan mulut dalam kebijakannya. Ya, for the integrated prevention dengan model pencegahan. And treatment of chronic non-communicable and communicable disease into maternal and child health policies. Nah, ini bagus sekali kalau oral health bisa diintegrasikan sejak pada kebijakan untuk kesehatan maternal dan kesehatan gigi anak. Kemudian yang kedua, to take measures to ensure that evidence-based approach are used to incorporate oral health in national policies as appropriate for integrated prevention and control of non-communicable disease. Jadi di sini bahwa pendekatan preventif untuk kesehatan gigi dan mulut itu harus berbasis bukti atau evidence based. Dan ini pendekatan pencegahan yang diimplementasikan ini dalam rangka juga untuk mengontrol non-communicable disease atau penyakit-penyakit tidak menular. Inilah kuncinya yang saya sampaikan tadi bahwa oral health itu tidak, kalau dalam penyakit menular itu tidak terlalu punya banyak peran. Tapi dalam penyakit-penyakit tidak menular, maka oral health itu sangat berperan. Apa toh contohnya penyakit tidak menular? Di sini sudah disebutkan ada non-communicable disease ya. Ada sakit hipertensi, cardiovascular disease, diabetes, ya, hiperkolesterolemia dan seterusnya. Itu adalah penyakit-penyakit gaya hidup atau penyakit-penyakit yang banyak terjadi akibat kesalahan intake nutrisi. Maka di situ peran dari kesehatan gigi dan mulut. Makanya ini dimasukkan dalam resolusi WHO. Terus to consider mechanism to provide coverage of population with essential healthcare, oral healthcare. Ya. Jadi bahwa ini tadi ya pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu masuk ke primary healthcare, essential dan primary healthcare. Jadi harus ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu di dalam institusi yang memberikan pelayanan kesehatan primer. Ya ini di Indonesia juga ada, jadi puskesmas pasti ada oral healthcare-nya juga. Nah, apa saja yang harus diberikan? Minimal tadi ada basic package of oral care, ada BPOC. Nah, terutama ini diutamakan kenapa harus di sana, karena poor and disadvantaged population itu harus mendapatkan akses juga ke pelayanan kesehatan oral. Miskin, masyarakat miskin dan disadvantaged. Kemudian for those countries without access to optimal levels of fluoride, maka consider development of implementation of fluoridation program, giving priority to the strategy automatic application of fluoride, nama atau affordable fluoride toothpaste. Jadi kalau negara itu tidak punya pendekatan tertentu, ya, kalau sulit menggunakan water fluoridation umpamanya, karena kalau negara-negara maju kan sudah punya water fluoridation, jadi air minum berfluoride dari tap waternya, dari air kerannya, dari PDAM-nya. Kalau tidak bisa, maka harus dipikirkan bagaimana caranya ada program fluoridasi. Bisa pakai salt atau garam atau susu berfluoride ataupun pasta gigi berfluoride. Nah ini di Indonesia kita memilih yang fluoridated toothpaste. To take steps to ensure the prevention of oral cancer. Jadi kalau ada program pencegahan kanker di suatu negara, maka harus dipastikan juga kankernya itu yang dicegah juga kanker mulut. Ya, jadi oral cancer itu harus dimasukkan juga di dalam program
apabila ada pelatihan untuk early diagnosis atau treatment atau deteksi dari kanker. Jadi tidak hanya kanker paru-paru, tidak hanya kanker yang lain, tapi kanker mulut juga harus masuk di dalam program tersebut. To take steps to ensure the prevention of oral disease associated with HIV/AIDS and promotion of oral health and quality of life. Nah, karena HIV/AIDS itu ada juga manifestasinya ke rongga mulut, ya, apakah ada rash, apakah ada stomatitis dan lain sebagainya, maka pada penderita HIV/AIDS kalau suatu negara itu ada programnya, maka oral health harus diikut sertakan juga di situ, memperhatikan kesehatan oralnya. Kemudian health promoting schools, jadi UKBS, ya, usaha kesehatan gigi sekolah, atau school based dental program itu harus ada, terutama di sekolah-sekolah negeri, karena ini kalau himbauan atau kebijakan dari WHO itu mestinya menyasar pada negara, ya negara itu pemerintah pasti di dalam yang dilayani oleh pemerintah dalam hal ini, kalau ini negeri, ya. Health promoting schools. Kemudian to scale up capacity to produce dental hygienists, nurses, and auxiliaries. Nah ini ya, saya garis bawah juga di sini. Seperti kalian, dental hygienist itu sebetulnya sudah menjadi kebijakan dari WHA di tahun 2007 bahwa dokter gigi itu tidak akan bisa bekerja sendiri, ya. Dokter gigi itu pasti butuh tim. Nah, di mana di sini untuk health promotion, oral health promotion, maka dental hygienist itu harus diproduksi. Ya, dental hygienist itu harus diproduksi. Kemudian kalau nurses dan auxiliaries seperti dental assistant dan lain sebagainya itu untuk mensupport kuratif, itu pun juga. Tapi yang paling penting ini ada dental hygienist. Karena ini adalah promotif dan preventif oral health itu tidak akan bisa hanya di tackle oleh dokter gigi. Nah, integrated management of childhood illness, maternal care, and reduction of malnutrition and poverty. Nah ini juga agak sedikit umum, ya, karena apa? Kesehatan gigi dan mulut itu dipengaruhi juga oleh kesehatan maternal, ya, kesehatan ibu. Pada kesehatan gigi dan mulut itu dipengaruhi juga pada saat mulai dari saat di dalam intrauterin, ya, sehingga harus ada maternal care dan reduction of malnutrition and poverty. Kemudian harus ada surveillance, ya, harus ada mekanisme sistem informasi untuk surveillance dari kesehatan gigi dan mulut. Ya paling tidak kita di Indonesia ini sudah ada, kalau surveillance rutin tidak ada, tapi itu untuk pendataan kita sudah ada. Alhamdulillah kemarin tahun 2018 Riskesdas itu sudah ada oral health yang itu melibatkan dokter gigi dan perawat gigi, ya, sehingga datanya itu sudah lebih valid. Nah, karena apa? Karena data itu kita perlukan untuk perencanaan, ya, perencanaan perawatan kesehatan gigi, perencanaan promosi. Kemudian to strengthen oral health research and use evidence-based oral health promotion. Nah ini penelitian tentang kesehatan gigi dan mulut itu harus ditingkatkan, sehingga artinya apa? Negara harus juga menyediakan dana yang cukup untuk riset, ya, riset ya khususnya dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Nah kalau mau ini supaya lebih mudah penggunaan dananya, maka ini harus yang terkait dengan kesehatan umum atau penyakit ini, yang itu nanti bisa di intercountry exchange atau datanya bisa dipertukarkan antar negara, ya. Oral health as a part of every national plan for health. Nah ini harus dimasukkan bahwa di setiap program kebijakan kesehatan harus ada oral health. Nah kemudian ada budgetary provisions dedicated to prevention and control of oral and craniofacial disease. Harus ada budget dari pemerintah untuk pencegahan dan promosi kesehatan gigi dan mulut. Nah, budget harus ada di situ. Ada nggak kita sekarang? Ada, tapi tidak terlalu banyak. Ya, yang ada di
puskesmas itu kan harganya kalau tidak menggunakan asuransi itu atau tidak menggunakan BPJS kan harganya juga lebih murah daripada di swasta, ya kan? Nah itu ada budget khusus. Nah kemudian kita juga ada BPJS sudah sudah masuk ke dalam kesehatan oral primer. To strengthen partnership and shared responsibility untuk National Oral Health Program. Jadi dalam mengimplementasikan program-program kesehatan gigi dan mulut, maka boleh dengan partnership. Partnershipnya bisa dengan siapa saja, termasuk pihak ketiga, pihak swasta. Satu contoh, kita juga pemerintah bisa bekerja sama dengan Unilever gitu, industri ya untuk program World Oral Health Day, di mana di situ ya itu mempromosikan, promosi dalam artian mengiklankan ya, mengedukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Kan butuh dana itu juga, harus ada orang yang memberikan, ada yang memeriksa, ada yang melakukan edukasi. Nah itu tapi di lain pihak dibiayai oleh perusahaan, tapi perusahaannya di situ juga ikut promosi. Ya, nggak apa-apa, itu partnership, itu suatu hal yang disarankan. Kemudian tahun 2007 yaitu tadi ya WHA 6017, kemudian ada Tokyo Declaration on Dental Care and Oral Health for Healthy Longevity itu tahun 2015. Ini diperbarui lagi. Nah, accumulate scientific evidence, nah itu lebih menekankan lagi tentang penelitian untuk formulate health policy. Jadi evidence based policy atau kebijakan kesehatan yang didasari dari scientific evidence, bukti ilmiah, harus diutamakan. Sharing results among countries across the world. Jadi kalau memang sudah ada penelitian, maka itu bisa di-sharekan hasil-hasil penelitian. Recognition that maintenance of oral health is a fundamental factor for improving quality of life, helping to protect against non-communicable disease and preventing aggravation of such disease. Jadi harus dipromosikan lagi, harus diadvokasikan lagi bahwa perawatan kesehatan gigi dan mulut atau pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut itu adalah salah satu elemen utama untuk memperbaiki kualitas hidup, ya, improving quality of life, dan mencegah terjadinya penyakit sistemik yang non-communicable, yang tidak menular. Community dental providers, the fundamental role is ensuring that aging society get appropriate dental care, ya, terutama ini untuk aging society. Jadi kalau sudah ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut di primer, harus diperhatikan pada masyarakat lansia. Ya. Kemudian harus juga diperhatikan adanya common risk factor, oral disease and non-communicable disease, ini tadi sudah kita bicarakan. Must create an environment that enables and encourage multi-professional collaborative practice. Ya. IPA, interprofessional, IPC ya, IPC interprofessional collaboration, yang itu harus diutamakan sehingga di bangku pendidikan harus ada IPA atau interprofessional education. Nah, itu sudah di sejak 2015. Nah, ini piramid pelayanan kesehatan dasar yang di Indonesia. Jadi nanti hanya untuk mengantarkan nanti ke sistem kesehatan nasional ya. Berikutnya kan kita nanti akan mempelajari tentang kebijakan kesehatan nasional, dalam hal ini sistem kesehatan nasional, di mana ini kita menganut segitiga seperti ini. Basis paling bawah pencegahan pelihara diri, program kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat non formal dan batra, kemudian pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar, dan yang paling puncak adalah spesialis dan subspesialis. Ya nanti kita lebih detail di di kuliah berikutnya.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang kebijakan kesehatan global atau internasional. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo.